Nah, sebelum kita lanjut, kawan-kawan jangan lupa kunjungi website www.stekipaskia.ic.id. Nah, supaya mengetahui perkembangan dan juga informasi seputar kampus Stekip Askia Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat petang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iron Gair, angkatan 2018, jurusan PGSD, kuliah di STKIP Askia Padang. Baik, di sini kali ini kita akan mencoba aplikasi SPSS 16, yaitu cara menguji data kita. Baik, yang pertama adalah kita uji data normalitas. Sebelum itu, teman-teman harus mempunyai aplikasi yang namanya SPSS ya. Teman-teman harus mempunyai namanya aplikasi SPSS 16 ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan menguji normalitas. Yang pertama kita buka aplikasinya. Kemudian kita di sini ada beberapa menu ya. Ini ada data view, variable view, dan di atas format lainnya. Oke, di sini kita kembali langkah pertama adalah kita kembali ke variable view. Di sini ada teman-teman lihat, kalau teman-teman ingin menguji normalitas, maka teman-teman harus ada dua kelas ya. Di sini kita boleh bikin kelas eksperimen. Kemudian di sini desimalnya kita bikin tidak desimal. Dia tidak berkoma. Kemudian labelnya bikin kelas 4A. Kemudian di sini bikin kelas 4 4B. Di sini kita isi clue-nya. Clue-nya di sini adalah satu, bikin eksperimen ya, eksperimen. Kemudian kita add, kemudian kita oke. Kemudian di sini kelas controller juga demikian, kita bikin di sini dua. Di sini labelnya bikin control. Kemudian kita add, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih ke apa namanya ini. Kemudian kita pilih ke Mersio. Yang di sini kita bikin ordinal. Kontrol juga. Sudah, kita kembali. Kalau jika sudah teman-teman melakukan mengisi variable view, kemudian kita pilih ke data view. Ini eksperimen sama kontrol. Supaya kita bisa langkah selanjutnya, maka kita perlu mempunyai data terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus punya dasar pengambilan keputusan. Kenapa data itu dikatakan normal dan juga tidak normal. Di sini ada uji normalitas, pengertiannya dan kegunaan uji normalitas, yaitu uji normalitas Kolmogorov Smirnov yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, itu dia. Kemudian dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Kalau sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Itu dia. Oke, di sini kita akan coba ke soal.
Nah, misalnya kita ada punya kelas tadi ya. Ini sudah kita isi, namanya kelas 4A sama kelas 4B. Di sini teman-teman, tadi ini kelas eksperimen, ini kelas kontrol. Kita copy saja nih data nilai dari kelas A ini ya, atau kelas eksperimen. Ya. Kemudian kita kembali ke SPSS. Di sini kita copy di sini ya. Kita paste ya, paste. Kemudian berikutnya kelas kontrol. Teman-teman isi kelas yang B. Nah, di sini dia. Kemudian teman-teman copy. Kemudian paste lagi ke kontrol. Jika udah paste ya. Oh, belum ternyata ya. Kita ulang lagi. Di sini ya. Nah, jika sudah, teman-teman untuk menguji normalitas, teman-teman pilih analyze, dan pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Jika sudah, teman-teman pindahkan kelas eksperimennya di sini, dan teman-teman pilih plot, kemudian pilih normality plot with test, kemudian teman-teman checklist. Jika sudah, klik continue. Jika sudah seperti ini ya, kemudian teman-teman oke, maka hasilnya akan keluar. Nah, teman-teman tunggu, hasilnya akan keluar. Oke, baik. Di sini sudah nampakkan hasil dari pengujian kita. Kita lihat di sini ada beberapa menu ya. Di sini kita mencari normalitas, maka kita tekan saja test of normality. Nah, ini dia, test normality. Nih, untuk melihat data atau pada kolom yang mana kita lihat gitu kan. Nah, tadi dalam aturannya, dalam cara pengambilan keputusannya, yaitu teman-teman jika nilai signifikansi. Nah, berarti nilai signifikasi teman-teman lihat di sini. Nah, di sini nilai signifikasi ya. Tadi dia mengatakan nilai yang ada di sini adalah 0,104 dan 0,0114. Nah, di sini maka dapat disimpulkan bahwa tadi di sini dapat kita simpulkan bahwa data kita adalah normal, berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai signifikasi lebih dari 0,05. Itu dia. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan mencari homogenitas. Homogenitas. Nah, kalau jika teman-teman ingin cara mencari homogenitas, teman-teman cukup merubah variable view. Ya, ini data yang ada. Dari data yang tadi kita mencari homogenitas. Ya. Homogenitas teman-teman cukup di sini bikin nilai dan teman-teman pilih di sini nilai ya. Dan di sini teman bikin apa ya, kosong ya. Kalau di sini baru kita teman-teman pilih kelasnya. Satu itu satu maksudnya adalah satu itu adalah kelas eksperimen. Kemudian teman add, kemudian bikin dua, sini bikin kontrol. Kemudian kita add lagi, sudah. Kemudian kita oke. Jika sudah, data kita seperti ini ya. Jika sudah, ini tetap ordinal, ini juga ordinal. Kan sudah berubah nilai kelas. Nah, supaya nantinya data kita nilainya sama-sama ya. Nilai ini kita copy, kemudian kita pindahkan
ke nilai. Tadi data kita sebanyak berapa tadi ya? 15 ya. Data kita 15 untuk kelas 1, kelas 2-nya kelas yang keduanya sebanyak 13. Ini berarti kita hapus. Dan di sini kita bikin satu kelas 1 ya, sampai ke nomor 15. Ini kelas yang kedua dari nomor 16 ya, kedua. Nah, jika teman-teman ingin mencari homogenitas, kita juga harus tahu cara pengambilan keputusannya. Nih, kita lihat dalam pengambilan keputusannya. Uji homogenitas. Nah, konsep dasarnya adalah uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi sama homogen ya. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya, misalnya t-test dan ENVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka distribusi data homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Nah, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levin, Fest, atau uji Barchet. Oke, baik, kita mulai dari data kita tadi. Nah, sudah kita aturkan. Nah, caranya untuk uji homogenitas, teman-teman harus kembali ke analyze, kemudian teman-teman pilih confirm in, kemudian pilih one way ANOVA. Kemudian teman-teman pilih nilai kelasnya, teman-teman letak di dependent list, kemudian kelas, teman-teman letak di faktor. Kemudian teman-teman pilih option, kemudian teman-teman pilih homogeneity checklist. Jika sudah, pilih continue, dan jika sudah, teman-teman pilih OK. Ya, baik. Baik, berikutnya kita pilih ke, jika data sudah keluar, teman-teman bisa melihat nilai homogenitasnya. Nah, nilai homogenitas bisa teman-teman lihat di dalam data test of homogeneity. Nah, ini dia. Data dari signifikasi adalah 0,0697. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai kita tadi adalah homogen. Itu dia. Ya. Statistik. Lagi rekam. Nah, baik, data yang dapat kita peroleh bahwa data kita ini adalah homogen, ya, homogen. Kita kenal lebih dari 0,05. Baik, itu dia. Ya. Kemudian kita akan mencari, dari data ini kita akan mencari uji beda. Ya. Uji beda, kita kembali lihat konsep dasarnya. Uji beda atau uji independent sample t-test dengan SPSS. Nah, konsep dasar uji independent sample t-test adalah uji independent sample test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik, parametrik, normal, dan homogen. Datanya harus normal dan harus homogen. Kemudian dasar pengambilan keputusan, yang pertama adalah jika nilai signifikan dua tilet lebih kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jika nilai signifikan dua tilet
lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Itu konsepnya. Oke, teman-teman kita langsung saja. Karena dari data yang kita peroleh ini tadi adalah data yang normal dan juga homogen, maka bisa kita langsung saja untuk menguji independen t-test. Ya. Caranya adalah teman-teman dari data tersebut kita pilih analyze, kemudian kita sudah pergi ke analyze, kemudian teman-teman pilih confirmin, kemudian teman-teman uji pilih independen sampel t-test ya, teman-teman klik, kemudian teman pilih ya, ini test variable, teman-teman nilainya taruh di sini, kemudian kelasnya taruh di sini, group file ya, ya kelasnya di sini. Jika sudah, kemudian teman-teman pilih ini dia ya, ini define groups. Kemudian teman-teman pilih ini satu, ini teman-teman pilih option. Kalau sah option, ya quantify interval. Ya intervalnya harus 95%. Jika sudah 95, teman-teman maka bisa saja exit lagi ya. Jika sudah, teman-teman lanjut ke melihat hasilnya. Kemudian klik OK. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman pilih di sini independent sample test, ya uji beda ya, di sini. Nah, tadi syaratnya adalah teman-teman dari konsep tadi kita melihatnya dari signifikan dua tilet. Nah, berarti kita pilih sini mana kira-kira signifikan. Nah, ini dia signifikan dua tilet. Nah, maka dapat kita simpulkan di sini karena data kita adalah 0,728 dan juga 0,729 ya, itu data kita. Maka ini adalah datanya adalah dapat kita simpulkan dari pernyataan tadi. Ini dia. Jika nilai signifikan dua tilet kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan kan. Seandainya jika nilai signifikannya dua tilet itu adalah lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan data keduanya adalah lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada kelas kontrol, kelas eksperimen atau kelas 4A tadi dengan kelas eksperimen atau kelas kontrol. Ya, di sini tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, itulah hasilnya. Baik, teman-teman, sekarang kita lanjutkan akan menguji data, yaitu adalah uji berpasangan. Nah, uji berpasangan ini dilakukan pada satu kelas, jadi data kita itu sudah pasti homogen. Nah, oke, kita lihat data kita, ya. Nah, di sini data kita adalah nilai IPA kelas 6, jam pertamanya datanya sebanyak ini, kemudian jam keduanya juga seperti ini. Nah, kita lanjutkan, kita kembali ke aplikasi SPSS. Nah, pertama kita pilih ke variable view. Kita pilih ke variable view ya. Kemudian kita isi di sini adalah sebelum ini sesudah. Labelnya ini kan sebelum perlakuan.
Dan di sini kita di value atau kolomnya ini kita bikin di sini satu, dan satu ya, satu itu kemudian yang kedua adalah kontrol. Kemudian kita oke, kemudian kita pilih di sini ini sure atau kita pilih ordinal. Ini juga sudah, kita kembali ke data view. Ini sudah sebelum dan sesudah. Maka kita lihat data kita. Di jam pertamanya nilai IPA-nya copy. Kemudian nilai yang sesudahnya seperti jam yang kedua. Nah, ini jam pertama jam kedua 14. Kita copy, kemudian kita aplikasinya. Kemudian kita isi di sini data jam keduanya. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke apa ya? Ke analyze. Pilih di sini parent sample test. Kita lihat. Kita klik, kemudian kita pilih nilai sebelum. Kemudian kita option, nilainya sudah intervalnya 95. Kita oke, klik saja exit. Kemudian teman-teman kita pilih klik OK untuk outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat data kita, outputnya, minnya bisa teman-teman lihat 80, nilai sesudah 47,50, dan stated errornya min itu 12,274, kalau kelas sesudahnya 14,744. Nah, nilai sebelum dan nilai sesudah itu dapat signifikannya 0,050. Kemudian pirate sample testnya dapat kita lihat di sini sig2 toilet ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara kelas sebelumnya dan juga perlakuan sesudahnya. Itu dari uji berpasangnya. Ya, maka dapat kita simpulkan ya nilainya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba uji non parametrik. Syaratnya tentu data kita adalah tidak homogen ya. Di sini kita lihat data kita di sini nilai IPA kelas 6, 6A dan 6B. Nah, maka teman-teman perhatikan di sini. Maka kita kembali ke SPSS dan sini ke variable view-nya kita isi. Kita bikin di sini adalah nilai ya, nilai. Kemudian di sini kelas. Kemudian di sini kita bikin desimalnya 0. Ini juga 0. Kemudian labelnya di sini nilai A kelas 6. Kemudian sini bikin kelas. Kemudian di sini kita di dulunya ini tidak kita isi. Yang kedua 6B. Ini kita add. Jika sudah, kita oke. Kemudian kita pilih ke mensure. Kita bikin ordinal. Ini juga ordinal. Jika sudah, kita kembali ke data view. Nih, data nilai
Nilainya itu nilai apa ya, nilai B, nilai A nya kita bikin taruh di nilai, nah sampai nomor 15. Kemudian kembali lagi kita isi nilai yang B nya. Nah, dari 15 ini adalah kelas yang pertama, kelas 6A. Kemudian dari nomor 16 itu kelas 2. Kita langsung saja untuk mengujinya, yaitu di sini analyze. Teman-teman langsung saja ke analyze. Non parametric test. Kemudian teman-teman pilih ini 2 independent sample. Jika sudah, teman-teman pilih nilai IPA-nya di sini. Kemudian kelasnya di grup variable, grouping variable. Ya sudah, teman-teman pilih option ya, dv group ya, di sini 1. Sudah diisi demikian, teman-teman lihat outputnya, teman-teman tekan OK, dan teman-teman bisa lihat di sini hasilnya di uji non parametrik, bahwa hasilnya untuk ranknya kelas 14, 15, totalnya 29 ya. Kemudian main ranknya teman-teman bisa lihat di sini, sum of rank, teman-teman juga bisa lihat nilainya 220,50. Di sini kelas B-nya 214,50. Kemudian tes statistik, teman-teman bisa lihat min which new you 95,500. Cuman juga di sini ya datanya. Kemudian nih teman-teman lihat ASIM atau signifikan dua toiletnya itu 0,644. Ternyata masih sama, tidak ada, artinya tidak terdapat perbedaan antara kelas B dan kelas A dan kelas B secara signifikan, karena lebih dari 0,05. Ya, itu dia. Baik teman-teman, itulah cara menggunakan aplikasi SPSS 16. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengikuti saya, teman-teman bisa lihat kampus biru saya itu di STKP Askia Padang. Teman-teman bisa mengunjungi di www.stkipaskia.sc.id. Teman-teman bisa kunjungi website Stekip Askia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.